Izinkan saya membacakan CV dari narasumber kedua kita. Baik, beliau adalah Dr. Maria Krismayani Hindom, Master of Medical Science, spesialis anak, lahir di Jayapura 24 Desember 1990. Beliau menempuh program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 sampai 2023. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Master of Medical Science, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, University of Gadjah Mada pada tahun 2021 sampai 2023. Beliau saat ini bekerja sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Brayat Minulia, Surakarta sejak Maret 2024 hingga sekarang. Beliau juga merupakan seorang tutor ingenio PPDS. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Maria Krismayani Hindom, Master of Medical Science, spesialis anak. Oke, makasih pengantarnya Dokter Lisa. Jadi share screen ya. Oke, sebentar. Apakah sudah tampak? Sudah, dokter. Udah ya, oke. Senang sekali. Tadi webinarnya sudah dibuka oleh Dokter Windu, jadi sudah menyalakan semangat yang berapi-api. Jadi saya tinggal melanjutkan karena sebenarnya saya juga memiliki kekurangan untuk menyalakan semangat. Jadi makasih Dokter Windu. Dapat insight baru juga dari rekan sejawat tentang vitamin pada anak ya. Sekarang saya mau bahas tentang pemberian susu formula pada anak. Ini juga topik yang cukup marak akhir-akhir ini, terutama dengan isu-isu gagal ginjal pada anak nggak boleh minum manis. Ada lagi dokter yang juga di TikTok atau di sosial media menyatakan bahwa kandungan gula dari susu formula ternyata lebih banyak daripada kandungan susunya sendiri gitu. Dan saya rasakan juga dipraktekkan banyak banget orang tua yang datang bilang, jadi dok sebenarnya saya boleh nggak sih kasih susu formula buat anak saya, aman nggak sih dok gitu. Ini kita akan bahas sama-sama di sini. Saya sangat terbuka untuk segala macam pertanyaan. Boleh langsung di drop aja, keburu nanti lupa kalau tunggu selesai saya ngomong gitu. Segala kegalauan tentang susu formula boleh langsung ditanyakan. Kalau saya nggak tahu jawabnya nanti kita sambung dengan setelah ini. Oke, jadi ada 5 pokok bahasan yang sengaja mau saya coba kita diskusikan di sini. ASI yang terbaik, kenapa sih orang tua itu atau alasan kenapa beralih ke pengganti ASI? Dan indikasi medis penggunaan pengganti ASI, update rekomendasi WHO terkini itu seperti apa sih terkait penggunaan susu formula atau susu pada anak? Yang kelima, peraturan pemerintah terkait susu formula. Kita mulai yang pertama. Gak usah debat, ASI pasti yang terbaik. Mau siapapun itu yang ngomong susu formula ini mengandung A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, nggak ada yang bisa debat bahwa susu formula yang terbaik. Dari WHO pun sudah menyatakan gitu. Menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan menjadi rekomendasi makanan bayi terbaik gitu. Dilanjutkan dengan pemberian makan pendamping ASI dan terus menyusui hingga 2 tahun atau lebih gitu. Jadi udah jelas. Dari Organisasi Kesehatan Dunia pun sudah sangat mendukung dan menyatakan ASI yang terbaik. Sorry. Oke. Didukung juga nih dari pemerintah kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. ASI makanan bagi bayi yang terbaik, lebih sehat, lebih hemat, anak pasti cerdas gitu. Ya, selain tadi ya, kalau Dokter Windu sudah sampaikan, selain stimulasi juga. Kenapa sih terbaik ya? Ada beberapa faktor. Tersedia setiap saat, kita nggak perlu, kalau bayinya nangis, pengen nyusu, ya udah kita tinggal tempelkan ke dada ibu, ke payudara ibu. Selain ASI juga tersedia setiap saat. Menyusui secara langsung itu memberikan kenyamanan emosi terbaik, bonding terhadap antara anak dan ibu. Kemudian kita tahu kalau ASI itu adalah cairan hidup yang tidak hanya mengandung komponen makronutrien, mikronutrien, vitamin, mineral, protein, tapi juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang bisa membantu anak menjadi lebih sehat, lebih gak gampang sakit. Dan yang paling penting ASI mudah dicerna. Kayaknya jarang banget sih
Anak yang dapat ASI mengalami masalah pencernaan selama 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian kalau mau kita banding-bandingin lagi, susu formula mau iklannya seabrek apapun, bila mengandung A, B, C, D, E, F, G, nggak ada yang bisa ngalahin ASI. Kita bisa lihat perbandingannya di sini. Em, Formula mau mengandung DHA, ARA, karbohidrat, protein, tetap nggak ada yang namanya antibodi, hormon, antivirus, anti alergi, anti parasit, faktor pertumbuhan, enzim itu nggak ada kita dapatkan di susu formula. Dan manfaat dari ASI itu dapat dapat ya dinikmati atau efeknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mata penglihatan bayi jadi lebih baik, dari pendengaran risiko dari infeksi telinga, dari tenggorokan juga mengurangi risiko dari infeksi tenggorokan yang membutuhkan sampai tindakan pembedahan, kekuatan otot, tulang. Udah deh, kalau saya mau ngomongin dari A sampai Z mungkin nggak akan habis-habis gitu manfaat dari ASI. Sebaliknya apa? Kalau bayi nggak dapat ASI, ya bisa bermasalah juga dari kepala sampai kaki gitu. Derajat permasalahannya bervariasi, tapi ada juga kok dok yang dapat formula tapi baik-baik aja ada, memang ada gitu. Jadi kalau kita udah tahu manfaatnya dari ASI dan kita tetap mau pakai susu formula, yang penting kita paham manfaatnya dan konsekuensinya, gitu ya. Kemudian kenapa sih banyak orang tua yang sejak awal, sejak bayinya lahir, memilih ke susu formula langsung? Ternyata faktanya 3 dari 4 ibu ingin menyusui bayinya. Sayangnya dari 3 itu hanya satu yang mengalami perjalanan yang mulus. 2 dari 3-nya mengalami kesulitan gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah ketika kita sebagai ibu, bayi kita lahir, kita mengalami kesulitan menyusui, kita langsung beralih ke susu formula? Tidak juga. Beberapa permasalahan yang memicu beralih ke susu pengganti. Nih, yang paling sering saya temui di praktek adalah bayi lahir ASI belum keluar. Wajar ya. Ini yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, tidak hanya dari ibu, tapi juga kebanyakan dari kakek neneknya, om tantenya. Em, Hari pertama bayi lahir, nangis terus tiap malam. Wajar ya, bayi kan pertama, kondisi dalam lingkungan rahim sangat berbeda dengan lingkungan di luar. Di dalam hangat, di ayun-ayun, sangat nyaman. Ketika dia keluar, dia terpapar dengan udaranya juga yang bervariasi dari dingin, hangat, panas, lingkungan yang berbeda, tidak senyaman di dalam rahim. Wajar ketika bayi lahir dan akan lebih sering menangis. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah, oh ini nangisnya kayaknya lapar, ASI ibunya belum keluar, udah dia kasih aja sufor gitu. Nah, yang kedua, kekhawatiran atau ibunya sendiri yang nggak pede, ASI saya encer dong, kayaknya nggak ada vitaminnya, nggak ada nutrisinya, bayi saya kok rewel terus gitu. Yang ketiga, ini biasa sekali dialami oleh ibu baru yang belum bisa masih dalam proses belajar menyusui, putingnya lecet, sehingga mengalami ketidaknyamanan saat menyusu. Yang keempat, bayi saya nolak nyusu dong, saya udah nempelin berkali-kali, tetap ditolak, tetap ditolak. Atau ada juga kasus atau permasalahan pada ibu-ibu yang pekerja. Jadi kalau sekarang pemerintah sih sebenarnya juga sudah mulai mencanangkan ya cuti kelahiran, cuti persalinan pada wanita sampai 6 bulan. Tapi sayangnya mungkin implementasinya di banyak perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara pun tidak semudah itu implementasinya. Bahkan ada yang cuma 3 bulan pun dicicil 1,5 bulan sebelum lahiran, dan 1,5 bulan setelah lahiran. Bayangkan setelah lahir, ibunya cuma punya waktu 1,5 bulan untuk latihan nyusu. Dan itu udah harus berhasil, 1,5 bulan udah harus ditinggal bayinya, ibunya udah harus balik kantor lagi, balik kerja lagi dengan ya menghadapi rutinitas kerja seperti biasanya gitu. Kemudian kurangnya support dari keluarga. Em, Ibunya yang selain harus ngurus babynya juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, masih harus nyuci, masih harus ngepel, bersih-bersih rumah gitu. Itu juga memberikan beban, tidak hanya beban ke segi fisik,
segi pekerjaan, segi fisik kesehatan, tapi juga dari segi mental, psikologis gitu. Kalau punya masalah ini, sebenarnya kita harus ngapain sih sebagai seorang ibu? Apakah kita harus langsung lompat aja ke susu formula? Yang kita sering lupa adalah perlunya konseling menyusui. Ini ini sangat sering sih saya tekankan baik ke pasien-pasien saya, ke orang tua pasien saya maupun di kesempatan manapun saya bisa bicara gitu. Pentingnya konseling menyusui. Ternyata konseling menyusui itu dimulai bukan pada saat bayi lahir, tapi pada saat ibunya hamil gitu. Bahkan ibu yang masih merencanakan kehamilan tuh sudah bisa loh melakukan konseling menyusui. Apalagi sekarang pelatihan konselor menyusui itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk tenaga kesehatan, untuk masyarakat umum, bahkan dari latar belakang pendidikan bukan kesehatan. Banyak sekali ketika saya mengikuti pelatihan laktasi, latar belakang pendidikannya ada yang seni, ada yang ekonomi, ada yang sosial. Kenapa sih semua mereka itu punya motivasi yang sama untuk menjadi konselor menyusui? Karena mereka ternyata ditilik ke belakang mereka memiliki masalah pada saat mereka menyusui dan mereka nggak mau masalah itu juga terulang gitu ke ibu-ibu baru lainnya gitu. 7 kontak keberhasilan menyusui menurut IDAI, ini bukan saya yang bikin ya, ini menurut IDAI gitu. Ada setidaknya minimal 7 kontak untuk konseling dengan konselor menyusui. Tujuannya apa sih? Ya, pertama, untuk kita tahu dulu nih, nanti pada saat lahir, kira-kira kita sebagai ibu, sebagai suami, sebagai nanti calon ayah, sebagai calon ibu, kita nih maunya anak kita mau dikasih susu apa? Apakah memang berkomitmen ingin memberikan ASI eksklusif bahkan sampai minimal 2 tahun? Ataukah kita ingin, udah deh kayaknya ASI kurang bisa karena tuntutan pekerjaan, tuntutan segala macam, pengen support aja. Nah, itu bisa langsung dibicarakan sejak awal merencanakan kehamilan atau sejak kehamilan dengan konselor laktasi. Yang kedua, untuk membahas lebih rinci lagi, proses menyusui itu seperti apa? Latihan untuk posisinya, latihan untuk pelekatannya, proses produksi ASI itu mulai dari kapan, itu juga udah harus disampaikan atau dilakukan diskusi sebelum persalinan. Yang ketiga, pada saat kelahiran itu sendiri. Kelahiran yang paling pertama adalah kalau teman-teman rekan sejawat nakes pernah mendengar ada yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah kontak kulit ketika bayi lahir langsung ditempelkan di dada ibu untuk nanti bayi akan belajar untuk mencari puting ibunya dan melatih menyusu untuk pertama kalinya. Yang keempat, setelah kelahiran 24 jam juga harus ketemu sama konselor menyusui. Untuk apa kita lihat nih ilmu yang kita dapat dari 3 pertemuan sebelumnya, kita coba sekarang latihan nyusu dengan bayi. Dengan posisi-posisi yang nyaman, ibunya nyaman, berbagai macam posisi menyusui, dan juga mengevaluasi pelekatan dan posisi. Yang kelima, kontak sepas bayinya umur 1 minggu untuk mengevaluasi nih gimana selama 1 minggu ini Mama mengalami kesulitan apa? Apakah putingnya lecet? Apakah bayinya sering lepas-lepas nenennya? Apakah berat badan bayi tidak naik? Apakah frekuensi dari buang air kecil, buang air besar bayi cukup yang menandakan bahwa dia mendapatkan kecukupan ASI. Kemudian yang berikutnya pertemuan 6-7 dilakukan 1 sampai 2 bulan setelah kelahiran gitu. Em, Sekarang banyak sekali konseling atau kita bisa konsultasi dengan konselor laktasi online. Jadi ini akan terus saya soundingkan dan saya galakan untuk ayo dong kita nggak nyerah dari awal. Ketika kita sebagai ibu baru kita mengalami kesulitan untuk menyusui, kita tidak langsung menyerah dengan susu formula, tapi kita ketemu dulu sama ahlinya, kita diskusi dulu apa yang bisa kita perbaiki. Kalau sampai mentok-mentoknya nggak bisa, ya udah konsultasi ke dokter spesialis anak apakah sekiranya anak butuh susu formula. Ternyata ada beberapa indikasi medis yang dibenarkan nih memberikan susu formula pada bayi gitu. Kalau kalau papa mama selama ini sering mendengar susu formula nggak boleh dibeli sendiri, tapi dijual bebas loh. Dan ya nggak ada yang larang kita selama kita punya uang kita mau beli kita mau kasih ke bayi kita nggak ada yang larang gitu. Em, tapi tetap dokter dokter anak dimanapun berada, dimanapun berada,
pasti akan mensoundingkan, pasti akan mengkampanyekan ini bahwa pemberian susu formula harus tepat indikasi dilakukan setidaknya pemberiannya sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak gitu. Beberapa alasan medis antara lain kondisi bayinya. Ini ada beberapa diagnosis yang mungkin kedengarannya baru atau asing, saya pun nggak akan bahas detail di sini, tapi memang ada beberapa diagnosis yang membuat bayi memang nggak bisa untuk dapat ASI. Kalau dia dapat ASI, ASINya tidak bisa termetabolisme dalam tubuhnya dan akan menimbulkan gejala-gejala yang lebih berat. Antara lain penyakitnya ada yang disebut galaktosemia klasik, maple syrup urine disease, phenylketonuria. Kurang lebih kalau saya boleh jelaskan secara umum, gejala-gejala ini biasanya memang sudah muncul sangat dini di usia-usia awal setelah kelahiran. Misalnya penurunan kesadaran, kondisi bayinya membutuhkan perawatan di ruang intensif, intensif khusus untuk neonatus, khusus untuk bayi baru lahir, gitu. Yang kesemuanya pasti akan dilakukan pelacakan ke arah penyakit-penyakit tersebut ini jika memang ada fasilitasnya, gitu. Kemudian ada memang bayi yang butuh formula selain ASI dalam jangka waktu terbatas. Ini benar-benar ditekankan. Ini saya ambil dari sumber WHO, dari IDAI, dan juga pemerintah ternyata sudah punya peraturannya loh. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Bahwa bayi yang lahir dengan BBLR, BBLR-nya pun yang kurang dari 1.500 ternyata boleh dikasih susu formula. Susu formula khusus, susu formula khusus untuk bayi BBLR. Bedanya apa? Bedanya kandungan kalorinya lebih tinggi. Kemudian bayi yang lahir di usia kehamilan kurang dari 32 minggu, itu juga boleh berdasarkan peraturannya ya. Kemudian bayi yang berisiko hipoglikemia, hipoglikemia itu kadar gulanya rendah yang gagal berespon dengan pemberian ASI gitu. Tapi tetap ya, kita tekankan bahwa jangka waktu terbatas. Sampai kapan dok terbatasnya? Kalau BBLR sama kehamilan 32 minggu ini, setidaknya sampai dia mencapai berat badan bayi cukup BBLC atau di berat badan 2.500 gram untuk usia kehamilannya sampai di 40 minggu. Gitu. Kalau itu sudah tercapai, susu formulanya bisa diganti ke susu formula standar dengan kalori yang standar atau bahkan kalau ternyata ASI ibunya sudah mencukupi karena nih ibunya ternyata waktu bayinya masih dikasih susu formula khusus bayi prematur, susu formula khusus bayi yang BBLR, ternyata ibu juga rajin pumping, ibunya juga tetap berusaha, ibunya konseling, ibunya ternyata ASI perahnya banyak dan pada saat waktunya ternyata bisa memberikan ASI pada bayinya. Nah, itu kita udah bisa langsung diganti dengan pemberian ASI. Kalau kondisi ibu gimana? Kalau ibu dibenarkan tidak menyusui secara permanen kalau sang ibu mengalami infeksi HIV. Itu udah pasti. Pilihannya cuma dua. Kalau mau ASI, ASI terus selanjutnya. Kalau mau sulfur, sulfur terus selanjutnya. Nggak ada yang namanya hari ini ASI, tapi besok mau sulfur. Atau yang kadang papa mama bilangnya, campur dok. Susunya apa? Minumnya campur dok. Campur susu formula sama masih ASI juga. Itu nggak ada. Nggak ada kasusnya atau itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk ibu yang mengalami infeksi HIV. Dan kalau ibu masih diperbolehkan untuk tidak menyusui sementara, misalnya ibunya mengalami penyakit parah yang menghalangi ibu merawat bayi, misalnya ibunya pada saat kelahiran persalinan mengalami yang namanya preeklamsi berat atau tekanan darahnya sangat tinggi sampai kejang sampai harus perawatan ICU. Ya, sudah jelas gitu. Pasca persalinan setelah melahirkan ibunya harus dirawat di ICU ya tidak bisa gitu memberikan tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Ini masih dibenarkan. Kemudian yang kedua, infeksi virus herpes simplex 1 di payudara. Kita tahu ya kalau infeksi herpes simplex itu ada lesi-lesi yang berisi cairan. Nah, cairannya itu sendiri mengandung virus gitu. Jadi bahaya, sangat berbahaya kalau bayi menyusu dari ibu yang sedang mengalami virus herpes simplex karena bisa terjadi penularan melalui lesinya itu. Kemudian yang ketiga, kalau ibunya terpapar psikoterapi, radioaktif, yodium, kemoterapi. Sorry. Nah, ibu juga dibenarkan tetap menyusui
meski dalam kondisi. Jadi walaupun ibu itu mengalami penyakit-penyakit seperti ini, mastitis, abses payudara, abses itu infeksi ya, infeksi payudara, hepatitis B, hepatitis C, tuberkulosis, masih dibenarkan untuk tetap menyusui gitu. Saya paham bahwa em, banyak juga orang tua, banyak juga ibu yang sudah berusaha sedemikian rupa, tapi ASINYA tetap sedikit. Ada memang beberapa kondisi ibu yang mengalami penyakit tertentu, misalnya penyakit hipotiroid, ibu dengan diabetes mellitus yang mengkonsumsi obat, ibu dengan epilepsi yang mengkonsumsi obat, ibu dengan hipertensi yang mengkonsumsi obat. Memang produksi ASI eh, akan lebih kurang dibandingkan ibu-ibu yang sehat yang tanpa riwayat penyakit tertentu gitu. Dan memang ketika ketika sudah dilakukan segala usaha dan kita tahu memang sang ibu memiliki riwayat penyakit tertentu, kita juga nggak bisa maksain ibu untuk kita paksain ASI, apalagi kalau bayinya sudah dehidrasi, peningkatan berat badannya sudah tidak sesuai dengan grafik yang optimal, itu kita juga nggak bisa tinggal diam. Jadi tetap dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun membenarkan pemberian susu formula sesuai indikasinya, asal tetap dilakukan konseling atau konsultasi terlebih dahulu untuk menggali permasalahan apa sih yang sebenarnya ada pada ibu yang menghambat atau em, menghalangi ibu untuk memberikan ASI. Ini ada artikel dari web IDAI bahwa ternyata bayi cukup bulan pun masih bisa dipertimbangkan untuk pemberian susu formula. Apa aja sih? Satu, bayi yang beresiko hipoglikemia. Kelihatan kayaknya. Oke. Bayi yang beresiko tadi, em, gula darahnya rendah walaupun sudah diberikan ASI perah, tapi nggak berespon gitu. Yang kedua, bayinya dehidrasi, jelas ya. Bayi dehidrasi, ASINYA belum ada, ASINYA belum banyak, kita nggak mungkin sih kita tinggal diam untuk ayo bu, terus ASINYA. Ya kita nggak mungkin tinggal diam. Ibunya juga pasti panik, ibunya juga pasti tekanan mental, ibunya juga pasti stres. Anak saya kondisinya nggak bagus, kok saya dipaksa untuk terus ngeluarin ASI yang saya juga nggak bisa kontrol gitu. Yang ketiga, berat badannya turun 8-10%. Yang keempat, bayi yang kuning karena ASI, tapi ini udah sangat jarang. Dan ada yang lain-lainnya. Tapi, saya mau tegasin lagi, ini artikel tahun 2013. Sekarang sudah 11 tahun kemudian gitu. Dan perkembangan ilmunya juga sudah sangat luas. Di tahun 2013 mungkin kita akses untuk informasi, akses untuk konseling laktasi masih sangat terbatas. Dibandingkan kalau sekarang 2024 kayaknya buka TikTok kita udah ketemu aja konselor laktasi. Kita buka Instagram kita udah ketemu aja konselor laktasi dan sangat mudah untuk melakukan konseling gitu. Jadi tetap tetap walaupun kita bahas susu formula, saya akan tetap untuk mengkampanyekan ASI terlebih dahulu, mohon maaf. Oke. Em, apa sih akibatnya memberi susu uh, pengganti ASI di awal kelahiran? Mengganggu produksi ASI jelas, mengganggu bonding jelas. Karena yang harusnya bayi nempel pada ibu menyusui langsung, tapi tidak terjadi bonding tersebut gitu. Kemudian bayi yang diberikan susu formula akan lebih cepat kenyang dan cenderung malas untuk nyusu. Balik lagi, nanti kita akan bahas di belakang. Ternyata emang kandungan gula pada susu formula itulah yang membuat bayi itu merasa lebih kenyang lebih lama gitu. Sehingga kalau bayi kenyang lebih lama yang harusnya bayi itu minum tiap 2 jam atau bahkan kurang 1 jam, setelah 1 jam sudah harus minum lagi. Ternyata kalau susu formula bayinya tuh bisa kenyang lebih lama dan jadinya pengosongan payudara ibu menjadi tidak maksimal gitu. Masalah medis lainnya, ya flora normal usus, perubahan flora pasti ya, karena kan sumber flora normal itu adalah ASI. ASI itu cairan hidup. Ada juga kandungan bakteri baiknya. Ketika bakteri baik itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh bayi, dari ASI yang tergantikan oleh susu pengganti ASI, ya jelas dia akan mengalami perubahan dari mikrobiota normal usus, mikrobiota yang baik gitu. Kemudian terpapar antigen. Antigen itu maksudnya zat asing ya, yang kemungkinan meningkatkan sensitivitas bayi terhadap alergi susu formula gitu. Terjadi susu sapi gitu. Jadi penelitiannya adalah paparan susu formula eh, yang semakin dini ternyata meningkatkan sensitivitas untuk anak mengalami resiko alergi susu sapi gitu. Malahan seperti itu ya. Kemudian ya jelas bayi tidak mendapatkan kolostrum. Kita tahu kolostrum asalnya cuma dari ASI, ASI yang keluar di hari-hari pertama kelahiran. Kalau nggak bisa sama sekali,
ASI-nya dengan segala macam dan apalagi ibunya memang punya penyakit yang mendasari, oke, diputuskan atas kesadaran dan persetujuan bersama, dokter spesialis anak memutuskan, oke, kita berikan susu formula. Tapi tetap pemberiannya tidak menggunakan DOT atau empeng. Kenapa sih? Karena akan mengganggu transfer ASI sebanyak 58%, akan mengubah pola hisapan bayi. Kita tahu bedanya kalau kita pakai DOT itu tinggal dibalik aja, air susunya dari dalam ujung ujung nipple dot itu akan langsung netes keluar tanpa perlu bayi bersusah payah untuk mengedot atau maksudnya menghisap gitu. Dan mempercepat berhentinya menyusu. Jelas, dia sudah merasakan yang lebih nyaman, dia nggak perlu usaha untuk menghisap dengan sepenuh tenaganya, dia udah dapat dengan mudah, ya pasti bayi akan lebih memilih dot gitu. Yang alternatifnya apa? Kalau selain DOT, ada namanya cup feeder gitu. Em, di rumah sakit Pro ASI pun bayinya tidak diberikan, misalnya memang pemilihannya akhirnya susu formula karena kondisi ibunya yang tidak memungkinkan memberikan ASI, pemberiannya pun dengan cup feeder gitu, dengan menggunakan gelas. Ada juga prakteknya dengan menggunakan sendok kecil gitu. Atau ini kalau lebih advance ada sih yang memang cup feeder khusus. em, yang bentuknya seperti ini gitu. Ataupun ada yang disebut dengan supplemental nursing system. Jadi dipasang nih selang disambungkan ke botol sini. Nanti ujung selangnya itu pas di samping puting dari ibunya. Jadi bayi, padahal isi dari tabung ini pun susu formula gitu. Nah, jadi tujuannya ini adalah misalnya pada hari-hari pertama memang belum keluar sama sekali ASINya, bayinya em, tanda-tanda awal dehidrasi ya itu bisa, atau sudah usia lebih dari 1 minggu tapi ASI ibunya masih belum mencukupi, ada memang kita program untuk seperti relaktasi atau kita program untuk meningkatkan lagi produksi ASI, kita menggunakan program SNS ini, tentunya di bawah supervisi dari dokter spesialis anak, konselor laktasi. Em, yang juga menjadi menyayat hati adalah sekarang susu formula dipasarkan atau em, mulai diberikannya itu melalui program-program yang program pemerintah, program kesehatan yang harusnya mengkampanyekan, mengutamakan gizi seimbang dan mengutamakan ASI. Ini adalah em, beberapa headline artikel yang tentang pemberian susu formula di posyandu gitu. Cegah stunting, berikan susu formula ke balita. Kalau headline-nya seperti ini, orang tua, papa mama sekalian pasti mikirnya, oh supaya anak saya nggak stunting, saya harus kasih susu formula. Gimana dengan em, kakek nenek yang ya mungkin yang memang tidak tidak seinformasinya tidak selengkap yang kita dapatkan gitu, kita yang masih muda-muda ini ngelihat headline seperti ini pasti langsung, oh tuh supaya anaknya nggak stunting kita kasih susu formula aja, ngapain kasih ASI. Nah, em, kegiatan-kegiatan seperti ini yang sebenarnya masih masih disayangkan dan diharapkan ke depannya sudah nggak ada lagi nih em, perusahaan atau pabrik susu formula yang memberikan sampel-sampel gratis atau bahkan memberikan dengan secara cuma-cuma ke posyandu-posyandu yang akhirnya nanti disebarkan ke masyarakat gitu. Ini juga saya ambil dari salah satu em, media sosial, 12 rekomendasi susu formula untuk anak susah makan. Banyak banget yang datang ke praktekan saya, bilangnya dok, ya kita ambil satu kasus lah, usianya 1,5 tahun. Dok, anak saya susah makan, susah banget. Oke, ketika saya tanya feeding rule segala macam, susunya berapa banyak? Oh, susunya masih banyak sampai 1 liter per hari. Dang, gitu. Headline yang seperti ini, 12 rekomendasi susu formula untuk anak susah makan. Jadi kan orang tua mikirnya, ya, oh anak susah makan, kasih aja susu. Oh, tadi tadi pagi udah dibikinin nih nasi telur ceplok, anaknya nggak mau makan atau anaknya cuma makan 1 suap. Aduh kasihan perutnya kosong. Ya udah deh dikasih susu. Siklus itu berulang tuh di makan siangnya, berulang lagi di makan malamnya. Terus di antara makan siang sama malam makan utama masih juga dikasih susu. Akhirnya susunya sehari 1 liter. Terus datangnya konsultasi dok, anak saya malas makan, anak saya nggak mau makan, udah dikasih segala macam jenis makanan nggak mau. Ya jelas susunya masih banyak.
dikasih, anaknya kenyang sama susu, ya jelas nggak mau makan gitu. Em, jadi sebenarnya yang disayangkan juga adalah headline-headline yang seperti ini yang masih mendukung paradigma masyarakat bahwa susu formula adalah pengganti makanan utama. Susu formula adalah makanan yang tinggi nutrisi, tinggi segala macamnya yang terbaik yang bisa mencegah stunting. Susu formula adalah susu yang dibuat sedemikian rupa sehingga komponennya lengkap bisa menggantikan atau bisa menjadi solusi anak susah makan. Itu yang sangat disayangkan sekali. Padahal WHO sudah mengeluarkan update terbaru di tahun 2023 tentang praktek pemberian makan pada anak usia 6 sampai 23 bulan. Jadi 6 bulan sampai 2 tahun ya. 6 bulan anak sudah memPASI. Ada 7 rekomendasi, salah satunya adalah saya ambil satu aja. Yang kedua terkait rekomendasi pemberian susu pada anak. Di sini dikatakan kalau dari 6 sampai 11 bulan yang masih dapat ASI, oke, silakan lanjutkan sampai minimal 2 tahun sampai lebih. Tapi kalau tidak, eh, bisa diberikan susu, baik susu formula, terbalik lagi ya, tetap dengan indikasi atau susu hewani. Kalau di atas 1 tahun gimana? Kalau di atas 1 tahun, kalau masih minum ASI ya udah lanjutkan. Kalau tidak minum ASI, diberikan susu hewani. Jadi susu formula itu sudah tidak direkomendasikan untuk anak di atas 1 tahun. Jadi susu hewaninya apa ya? Susu hewani bisa susu kambing atau susu sapi bisa. Susunya yang seperti apa? Susunya yang terpasteurisasi, bisa terevaporasi tapi bukan susu kental manis, oke? Bisa susu terfermentasi atau yogurt gitu. Yang paling penting adalah tidak diberi perasa atau pemanis karena jelas kalau perasa sama pemanis gula tambahan tidak direkomendasikan ya untuk anak. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tata cara penyimpanan dan penyajian susu hewani. Saya rasa Papa Mama di sini, rekan sejawat juga banyak yang udah tahu produk-produk susu. Em, ini saya bukan promosi ya, tapi ini saya tulis juga di thread saya kalau ada Papa Mama yang juga follow atau rekan sejawat yang sempat follow. Jadi apa sih bedanya? Apa aja pilihan yang ada gitu? Alternatif yang bisa kita pilih selain susu formula untuk anak di atas 1 tahun. Kalau rekomendasi WHO ternyata memberikan susu hewani. Susu hewani, susu sapi. Ternyata em, ada 3 macam gitu. Ada susu UHT, ultra heat, ultra high temperature, susu pasteurisasi, susu steril. Bisa. Yang perlu saya tekankan lagi, susu UHT beda dengan ultra processed food. Ya, kalau Pak Mama sempat ngikutin headline Ketua IDAI, Dr. Piprim, kurangi susu UHT, banyakkan maksimalkan real food gitu. Padahal dan ini juga beliau udah sempat konfirmasi juga bahwa beliau nggak mengatakan susu UHT itu ultra processed food dan jelas-jelas berbeda UHT dan ultra processed food. UHT adalah salah satu teknik pensterilan, teknik pasteurisasi pemanasan dengan suhu tinggi yang dalam waktu cepat dan di targetnya adalah ya tidak mengurangi nutrisi dari susu tersebut gitu. Ada juga susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ya dengan pemanasan yang suhu yang lebih rendah dengan waktu yang lebih panjang, sedikit lebih panjang dibandingkan susu UHT. Ada juga susu steril. Susu steril ini suhunya ya di antara UHT sama pasteurisasi, tapi dia proses pemanasannya lebih lama dan juga pengemasannya dalam pengemasan kaleng. Jadi sebenarnya ini adalah alternatif atau pilihan pemberian susu pada anak di atas 1 tahun kalau kita mengikuti rekomendasi dari WHO dan kita mau nggak pakai susu formula lagi gitu. Terus tuh kalau kasih susu formula boleh nggak sih? Ya boleh aja, nggak apa-apa gitu. Em, yang penting tahu ada maksimal kandungan gula. Itu juga nih yang lagi hits diberitakan bahwa tadi ya sempat saya singgung di awal, susu formula kandungannya lebih banyak gulanya daripada kandungan susunya sendiri gitu. Senang sekali di salah satu supermarket yang brand besar se-Indonesia sudah juga mulai mencanangkan memberikan label kadar gula pada minuman kemasan gitu. Jadi kita juga sebagai konsumen, sebagai orang tua kita juga jadi lebih aware, lebih waspada
terkait pemberian gula pada anak. Berapa banyak sih sebenarnya anak itu boleh diberikan gula? Kita ambil contoh kasus untuk anak usia tadi, karena kita masih omongin di atas 1 tahun, kita ambil kasus 1 tahun. Ternyata usia 1 tahun itu anak maksimal mengonsumsi gula sebanyak 11,25 gram atau sebanyak 2 sendok teh saja. Ya, Em, terus kita membandingin nih, oke, kita tadi dari rekomendasi WHO kasihnya susu hewani, bukan susu formula. Kemudian kandungan gulanya umur 1 tahun maksimal kita 11,25 gram. Kita ambil nih satu contoh produk, ini kayaknya saya udah nggak ada tulisan mereknya, tapi kayaknya parents, papa mama di sini akan sejauh tahu sih ini susu apa. Jadi, susu ya kalau kita lihat dari tabel informasi nilai gizinya, kita lihat nih gulanya 6 gram. 6 gram per satu takaran saji 125 mililiter susu. Gulanya laktosa. Tapi dok, ini masih ada gula laktosa loh, gula tambahan. Itu bukan gula tambahan. Gula laktosa adalah gula alami yang memang menjadi kandungan alami dari susu sapi gitu. Gula tambahannya nih yang di bawah nih ya Papa Mama, sukrosa itu yang disebut gula tambahan. Yang tidak direkomendasikan WHO adalah susu dengan gula tambahan gitu. Jadi kalau anak umur 1 tahun rekomendasinya 11,25 gram. Kalau minum susu kotak ini satu kali minum dapatnya gulanya masuk 6 gram. Berarti maksimal sehari cuma boleh 2 gitu. Dari susu saja loh. Belum kalau nih anak jajan atau snacknya memang snack yang dengan kandungan gula, misalnya snacknya donat. Nah itu juga pasti akan ada tambahan gula gitu. Tapi setidaknya kalau kita bandingin lagi ke susu formula, ini susu formula, saya ambil salah satu brand susu formula ini yang harganya paling terjangkau. Em, kita coba lihat di total gulanya. Total gula untuk persajian. Persajiannya itu berapa sih? Persajiannya itu adalah 220 mili. 220 mililiter. Em, gulanya sebanyak 12 gram. Udah, kalau untuk anak umur 1 tahun, ini saya ambil khusus ini ya. Susunya ini untuk anak 1+, jadi 1 tahun ke atas. Untuk anak 1 tahun ke atas, sekali minum udah dapat 12 gram gula. Padahal rekomendasinya maksimal kadar gula sehari itu 11,25 gram. Jadi sekali minum susu udah habis nih jatah minum gulanya sehari. Terus direkomendasikannya 3 kali sehari nih, pagi, siang, sama malam. Bayangkan berarti anak mendapatkan gula dari susu formulanya 3 kali lipat gitu. Terus ada lagi dok, terus ada lagi yang bilang gula tambahan nih sukrosa yang tadi saya bilang. Kalau laktosa gula ami dari kandungan susu sapi. Nih sukrosa ada gula tambahannya 2 gram. Kenapa sih gula tambahan itu bermasalah? Ya karena gula tambahan itu bukan gula alami, gula sintetis yang prosesnya memerlukan proses ya kimiawi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya berapa banyak dok seorang anak itu boleh minum susu? Kalau kita hitung-hitungan, balik lagi pakai kasus 1 tahun ya, kisaran berat badan anak usia 1 tahun sih idealnya ya 9 sampai 10 kilo. Kita ambillah kasus 10 kilo. Kebutuhan kalori hariannya berdasarkan recommended daily allowance adalah 100 kilokalori per kilogram per hari. Jadi total kurang lebih dia butuh 1000 kilokalori per hari. Dipenuhinya apa? Umur 1 tahun itu masih butuh ASI atau susu ya. Dan 30% dan 70%-nya MPASI atau makanan padat. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih dia masih butuh 447 mililiter ASI. ASI atau susu. Ini saya susu karena kurang lebih sih susu formula standar atau susu biasa itu jumlah kalorinya kurang lebih sama dengan ASI ya 0,7 atau 0,67 kilokalori per mililiter. Jadi kurang lebih butuhnya berapa? 447. Kita bulatin aja deh jadi 500. Jadi sebenarnya anak usia 1 tahun perlu minum susunya berapa banyak? Maksimal segini 500 sampai 600. 600 itu udah maksimal. Dibaginya berapa kali? 2 sampai 3 kali. Jangan 8 kali, jangan 6 kali. 6 kali berarti 600 dibagi 6 kali sekali minum 100. Kalau 8 kali tiap 3 jam minumnya katakanlah 60 atau 70 tapi tiap 3 jam minum gitu.
Em, Bedanya apa sih, Dok? Bedanya kalau anak itu lebih sering minum, frekuensi minumnya 6 sampai 8 kali minum susu sehari, itu akan sangat mengganggu jadwal makan utamanya. Karena tadi balik, gula itu akan memberikan efek kenyang yang lebih lama gitu. Asupan atau masukan susu seberapa sedikitnya pun itu akan merangsang pembentukan atau produksi dari enzim pencernaan gitu, dan itu akan menimbulkan efek kenyang ya, walaupun sedikit tapi efek kenyang akan menimbulkan efek kenyang pada anak yang akan berakibat nanti pas makan utamanya dia jadi nggak mau makan, makan utamanya jadi sedikit, dan muncullah jadi em, istilah-istilah yang orang tua bilang GTM, anak saya sulit makan, padahal kita belum mengkoreksi jumlah susunya, kita belum mengkoreksi em, asupan gula pada anak. Pilihannya mau susu formula ataupun susu hewani tetap ya, optimalkan makanan real food gitu. Saya rasa tadi Dokter Windy juga sudah menyelipkan pesan bahwa mau kasih vitamin kayak apapun tetap kita makan makanan utama. Makanan utamanya real food. Real food itu apa sih? Real food adalah makanan yang sesuai dengan bentuk aslinya gitu ya. Kalau ayam ya ayam potongan, bukan ayam dalam bentuk nugget gitu. Atau kalau daging sapi ya dalam bentuk daging sapi gitu, daging sapi potong atau daging sapi giling, bukan dalam bentuk sosis gitu. Makanan yang memang masih bentuk aslinya gitu. Kalau dulu kita dengar dengan 4 sehat 5 sempurna dengan susu, sekarang dari Kementerian Kesehatan menggalangkan yang namanya isi piringku, yaitu menu seimbang yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, serta diimbangi dengan nih minum air putih, cuci tangan untuk jaga higienitas, penyiapan makanan pun pastikan dengan higienitas yang baik, dan aktivitas fisik. Tapi dok, susah banget saya mau ngasih makan anak saya, bingung. Banyak banget dari em, dokter A bilangnya MPASI-nya pakai ini, nggak boleh pakai gula garam. Dari dokter B bilangnya boleh pakai gula garam. Dari selebgram lain ngasih resep pakai keju lah, pakai butter lah. Gimana dok, saya tuh bingung gitu. Kemenkes tuh udah ngeluarin loh yang namanya buku resep makanan lokal. Makanan lokal, iya, bahan-bahannya itu kita bisa dapat sendiri, sesederhana kita pergi ke pasar, kita beli. Bahan-bahannya itu tersedia, nggak perlu pakai butter, nggak perlu pakai keju, nggak perlu pakai bahan-bahan yang mahal gitu. Jadi kalau bingung membandingin, dok saya ngikut selebgram yang mana, dok saya ikut buku karangan dokter siapa untuk MPASI anak saya. Udah pakai ini aja dari Kemenkes, udah pakai makanan lokal, udah pakai bahan yang sederhana. Di sini juga bisa digunakan dari sejak ibu hamil. Jadi ini ibu hamil, bayi dan balita gitu. Pemerintah ternyata sudah mendukung loh untuk pembatasan penggunaan produk pengganti air susu ibu. Ini terbaru sih. Baru keluar ini di bulan Agustus, awal Agustus 2024 ini. Tentang PP nomor 28 tahun 2024 yang mengatur soal peredaran susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya. Misalnya yang pemerintah larang itu adalah produk susu sekarang udah nggak boleh lagi nih ngasih contoh, ngasih free sample, nawarin kerjasama ke tenaga medis, kesehatan, bahkan influencer, selebgram itu udah nggak boleh lagi. Apalagi tadi, kalau di foto-fotonya headline-nya susu formula dibandingkan ke posyandu. Itu per Agustus ini udah nggak boleh lagi, dari peraturan pemerintah udah nggak boleh lagi. Jadi harusnya sih mulai bulan September ini kita udah nggak nemuin ya yang namanya posyandu bagi-bagi susu formula untuk mencegah stunting, untuk mengatasi stunting, eh memberikan susu formula gratis. Itu udah nggak bisa sih, dari peraturan sudah jelas dilarang. Yang kedua, penawaran atau penjualan langsung ke rumah-rumah itu juga tidak boleh. Penjualan susu formula. Yang ketiga, memberikan potongan harga atau tambahan. Ini beli satu gratis satu atau beli satu gratis gratis mainan atau beli satu gratis beli dua nanti gratis dapat mainan bola-bolaan, dapat tas, itu udah nggak boleh ya. Terus yang keempat, eh yang keempat ya. Penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, ini kader kesehatan yang tadi yang saya bilang posyandu itu ya, tokoh masyarakat, influencer untuk membagi informasi mengenai susu formula atau produk pengganti susu ibu lainnya. Jadi udah nggak boleh. Kalau misalnya masih ada influencer, masih ada tenaga kesehatan yang promosikan susu formula, itu udah ada undang-undangnya, udah ada peraturan pemerintahnya, udah, dan tidak diperbolehkan lagi berdasarkan undang-undang pemerintah. Yang berikutnya pengiklanan yang dimuat di media massa.
cetak maupun elektronik, media luar ruang, media sosial. Jadi kalau teman-teman papa mama pernah misalnya di jalan lagi nunggu lampu merah, terus lihat ada baliho, ada papan reklame, iklan susu formula, sebenarnya itu udah nggak boleh lagi ya. Media sosial pun sebenarnya udah nggak boleh gitu. Jadi em, yang iklan yang artis-artis ngasih susu anaknya mengandung DHA, AA, EPA untuk kecerdasan anak. Terus anaknya lagi lari-larian, terus anaknya udah umur 3 tahun, udah bisa bahasa Inggris, lalala, itu sebenarnya udah nggak boleh lagi dari pemerintah untuk melakukan promosi pengiklanan seperti itu. Dan promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk gitu. Jadi itu udah nggak boleh lagi. Akhir pesannya tetap sih, mau rasionalis susu formula, kalau ditanya dok, jadi boleh apa enggak? Ya boleh aja, asal papa mama tuh udah paham konsekuensinya, udah paham bagus jeleknya, jadi sudah bisa memilih dan memilah dengan akal sehat, dengan punya ilmu yang cukup untuk kira-kira saya mau pilih susu yang mana, susu apa yang terbaik untuk anak saya, seperti itu. Tetap ya, kalau 6 bulan pertama ASI yang terbaik, no debat, nggak usah diganggu-gugat lagi statement ini. Dan pemberian susu formulanya terus tepat indikasi dan berdasar dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak. Kalau ada permasalahan menyusui, tetap konsultasi dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk susu formula. Di atas usia 1 tahun tetap utamakan makanan utama, menu gizi seimbang, isi piringku, susu boleh sebagai penambah asupan protein hewani itu boleh. Walaupun sebenarnya di susu juga mengandung karbohidrat, lemak, protein itu juga ada. Tapi intinya susu itu bukanlah menjadi yang utama atau tadi untuk mencegah stunting, untuk jadi pintar, enggak. Dia sebagai ekstra asupan protein hewani gitu. Jadi saya harapkan sih dari Cus barusan memberikan insight kepada rekan sejawat, kepada papa mama gitu bahwa tahu plus minusnya, jadi bisa memilih dan jadi orang tua yang cerdas dalam memilih dan memilah nutrisi untuk anak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Dokter Maria atas penyampaiannya. It's not that hard, seriously.